Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ekonomi Pembangunan akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi peranan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Ayu Suryaningsih. Nama saya Anggrini Trisnadewi. Nama saya Dinda Vena Hendriani. Nama saya Medi Carolina. A. Pendidikan dan kesehatan sebagai investasi pembangunan. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Kesehatan dan pendidikan berkaitan sangat erat dalam pembangunan ekonomi. Kesehatan dan pendidikan adalah investasi yang dibuat dalam individu yang sama. Modal kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan. Mengapa sektor pendidikan ini menjadi sangat penting dan menjadi sektor unggulan dalam pembangunan suatu negara, termasuk bagi suatu daerah otonom? Yang pertama yaitu, pendidikan memiliki dasar yang besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di suatu negara atau daerah. Yang kedua yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan, baik ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya amat tergantung dari hasil pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga yaitu kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan sebagai contoh merupakan hasil kerja pendidikan. Pembangunan sektor pendidikan akan meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu bangsa. Peningkatan produktivitas mempunyai kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Tingkat rata-rata pendidikan masyarakat mempunyai korelasi yang berbanding lurus dengan tingkat ekonomi masyarakat. Makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, akan makin tinggi pula peran serta masyarakat termasuk wanitanya. Dengan demikian, makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, makin tinggi pula produktivitas masyarakat. Dengan kata lain, makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, makin tinggi pula income per kapita masyarakat. Dengan demikian, sekali lagi pembangunan sektor pendidikan akan mengangkat secara langsung ataupun tidak langsung sektor ekonomi. Jika sektor ekonomi saja banyak didukung oleh sektor pendidikan, apakah lagi dengan sektor-sektor lainnya? Di sini saya akan membahas poin B, yaitu berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan. Yang dimaksud adalah pendekatan modal manusia. Modal manusia adalah istilah yang sering digunakan para ekonom untuk mengacu pada pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia lainnya, yang apabila ditingkatkan maka akan meningkatkan produktivitas. Kemudian ada esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Pendidikan dan pembangunan merupakan garis yang kontinu yang saling mengisi proses pendidikan, menempatkan manusia sebagai titik awal, karena pendidikan mempunyai tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. C. Sistem pendidikan dan pembangunan. Pendidikan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, termasuk hal yang penting untuk membangun kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Beberapa faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan di dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian adalah: 1. Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. 2. Pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan modern dan kegiatan modern lainnya. 3. Pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi, dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya. D. Sistem kesehatan dan pembangunan. Kesehatan merupakan salah satu modal manusia atau human capital yang sangat diperlukan dalam pertumbuhan ekonomi.
Hal ini dikarenakan kesehatan itu merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas. Kesehatan juga mempengaruhi beberapa kelompok dalam pertumbuhan ekonomi ini melalui beberapa cara. Ya, menurut Cipto Herianto 1993, yaitu yang pertama, perbaikan kesehatan pada pertambahan partisipasi tenaga kerja, dan yang kedua, perbaikan kesehatan pada tingkat pendidikan, dan yang ketiga, perbaikan kesehatan pada tingkat angkatan kerja. Kebijakan untuk kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Secara teoritis, WHO 2002 menyebutkan bahwa hubungan antara kesehatan dan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. 3/4 kesehatan dan pembangunan pada tingkat mikro, yaitu pada tingkat individual dan keluarga, merupakan dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar dan bekerja. Jadi, seseorang yang sehat secara fisik dan mental akan lebih energik dan kuat, lebih produktif, dan akan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi pula. Keadaan ini terutama terjadi pada negara-negara berkembang yang proporsi kerjanya lebih menggunakan kerja secara manual. Teori human capital berpendapat bahwa pendidikan merupakan investasi yang memberikan banyak manfaat, yaitu yang pertama, diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, yang kedua, efisiensi produksi, dan yang ketiga, peningkatan kesejahteraan dan pendapatan seseorang. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, kalian bisa sampaikan balik kolom komentar di bawah ini.